Seorang nelayan ditemukan tewas usai dihantam ombak. Oknum Kades menganiaya warga. Maman cabul diamankan polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 21 September 2023, selama 30 menit ke depan, kami mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Ulfa Jalawali, hanya di Razia. Kita awali informasi terkait seorang nelayan di Kabupaten Bone ditemukan tewas setelah 2 hari tim SAR gabungan melakukan pencarian. Perahu korban diduga dihantam ombak saat hendak pulang membawa rumput laut hingga perahu terbalik dan korban terseret arus. Abdul Wahab, warga desa Lantonro, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone ditemukan tewas setelah 2 hari tim SAR gabungan melakukan pencarian. Kejadian tersebut berawal saat korban dilaporkan hilang oleh keluarganya. Korban yang meninggalkan rumah pamit untuk mengambil rumput laut. Namun hingga petang korban tak kunjung pulang. Warga yang melintas di perairan tersebut hanya menemukan perahu korban dalam keadaan terbalik. Diduga perahu korban yang syarat dengan rumput laut tiba-tiba dihantam ombak sehingga perahu yang penuh rumput laut tersebut terbalik dan korban terseret arus. Tim SAR yang mendapatkan laporan langsung melakukan pencarian dengan menyisir dan melakukan penyelaman di lokasi ditemukannya perahu korban. Setelah 2 hari pencarian dilakukan, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD Bone, SAR Brimob, Satpol PP, Potensi SAR, dan masyarakat setempat, korban berhasil ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, dengan posisi sudah mengapung di perairan. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya perahu korban yang terbalik. Diperkirakan sekitar 100 meter dari lokasi titik jatuh korban atau sekitar 2 km dari bibir pantai Desa Laboto, Kecamatan Cenrana. Korban langsung dievakuasi menggunakan perahu nelayan kemudian diangkut menggunakan mobil Basarnas menuju desa terdekat untuk selanjutnya diambil oleh keluarganya. Dengan menggunakan perahu, korban kembali diangkut menuju ke rumah duka di Desa Latonro, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Koordinator Basarnas Bone Febrianto mengatakan bahwa setelah 2 hari tim SAR gabungan melakukan pencarian, korban berhasil ditemukan sekitar 100 meter dari titik jatuh korban dalam keadaan sudah meninggal dunia. Masyarakat bersama tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian kurang lebih 2 km dari bibir pantai, tepatnya kurang lebih 100 meter dari tempat ditemukannya perahu korban. Korban terlihat dalam kondisi mengapung. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kelurahan Barombong dibuat heboh dengan penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki yang disimpan di teras rumah warga di Jalan Abdul Kudus, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Diduga bayi ini baru dilahirkan lalu dibuang oleh orang tua yang tak mau bertanggung jawab. Warga Kelurahan Barombong dibuat heboh dengan penemuan bayi terbungkus kain yang disimpan di atas tempat jualan di dalam teras rumah warga di Jalan Abdul Kudus, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu dini hari. Bayi pertama kali ditemukan seorang ibu rumah tangga yang saat itu hendak berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Namun, saat melintas di depan rumah, ia melihat sebuah kain dan menemukan bayi di dalamnya. Saat ditemukan bayi berjenis kelamin laki-laki ini tak henti-hentinya menangis lantaran kedinginan. Usai ditemukan warga, bayi malang ini langsung dibungkus kain sarung dan diserahkan ke aparat kepolisian Polsek Tamalate, Makassar. Dari keterangan warga sekitar berdasarkan rekaman CCTV, mereka melihat 2 motor dan ditempangi 4 orang laki-laki berhenti di depan rumahnya lalu menyimpan bayi tersebut di atas tempat jualan. Terus di mana didapat bayi ini? Tersimpan? Di sini, nggak tahu. Nanti saya keluar, buka pintu,
lari nih, tapi ada motor di situ kayak berhenti. Berapa orang yang bawa apa itu bayi? Berapa orang yang bawa? Kedua motor. Dua motor di lagi-lagi semua. Yang di belakang sekali tuh lihat pakai baju hitam. Lagi-lagi semua yang bawa mau. Nah, simpan di sini nih. Iya. Kira-kira itu bayi bu, laki-laki perempuan di sekolah ini? Laki-laki. Laki-laki. Iya. Coba dilihat nih. Iya, karena saya buka itu baru saya kasih sarung. Oh, sempat dibuka pakai sarung nih? Iya, aku kasih sarung karena dia sudah pakai popok nih. Wah. Oh, Baru sudah. tali pusarnya tadi ketika itu tadi di rumah sakit. Nah, itu video di HP. Hingga kini polisi masih menyelidiki siapa orang tua yang tega membuang bayinya sendiri. Sementara bayi malang ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral, aparat kepolisian akhirnya berhasil menangkap pelaku utama penggusuran warga. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran berusaha melarikan diri. Aksi pelaku diduga buntut balas dendam. Inilah video viral saat warga Jalan Bontobila, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penggusuran sekelompok pelaku bermotor pada 14 September lalu. Anak pada busur tertancap di dada hingga membuat korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit guna perawatan medis. Kepolisian dari unit Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil menangkap pelaku utama berinisial ARF alias Pengkor 20 tahun. Pelaku ditangkap di lokasi persembunyiannya di Jalan Veteran Selatan Makassar. Namun, saat pelaku digiring dalam pengembangan pencarian pelaku lainnya dan barang bukti yang digunakan. Pelaku berusaha melarikan diri hingga akhirnya petugas melakukan tindakan tegas dan terukur pada bagian kaki pelaku. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngajib dalam press release pada Minggu sore mengatakan, pelaku melancarkan aksinya bersama 5 pelaku lainnya yang masih dalam pengejaran kepolisian. Dalam penyelidikan terungkap motif pelaku lantaran ingin balas dendam dengan cara membusur korban menggunakan anak panah kepada korban yang tengah nongkrong di tepi halaman bersama teman-temannya. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka tersebut ternyata merupakan balas dendam daripada kelompoknya yang telah dilakukan juga penganiayaan dan sekarang balas dendam. Ini menurut daripada versi pelaku. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 buah ketapel, 6 buah anak panah, 1 unit motor yang digunakan pelaku, serta saset narkoba. Atas perbuatan pelaku akan dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 80 tahun di Kecamatan Marosu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terjatuh ke dalam sumur tua sedalam 15 meter saat hendak membersihkan kebun yang berada di samping rumahnya. Proses evakuasi berjalan dramatis dan beruntung korban selamat meski mengalami sejumlah luka. Seperti inilah proses evakuasi seorang kakek berusia 80 tahun bernama Ambo Abu yang terjatuh ke sumur tua sedalam 15 meter di Desa Temapaduaya, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros saat hendak membersihkan kebun yang berada di samping rumahnya. Sebelumnya sang anak mengeluhkan hilangnya sang kakek di kamar tidurnya. Setelah sholat subuh usai dicari, ternyata korban ditemukan di dasar sumur kering yang sudah tidak terpakai setelah mendengar suara jeritan kesakitan dari sang kakek. Namun proses evakuasi tersebut berjalan dramatis. Pasalnya, petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Maros yang tiba di lokasi langsung menurunkan seorang petugas yang masuk ke dalam sumur tua tersebut. Proses evakuasi ini menggunakan teknik hauling vertical rescue, yakni menggunakan tali yang diikat, lalu ditarik menggunakan tenaga manusia serta dibantu menggunakan tangga. Usai dilakukan proses evakuasi selama 1 jam, korban akhirnya dapat dievakuasi dengan kondisi selamat, meski terdapat sejumlah luka ringan di bagian tubuhnya. Apa dia membersihkan, tiba-tiba dia jatuh ke dalam sumur. Dalamnya berapa, Pak? Dalamnya kurang lebih hampir 15 meter.
Karena tangga yang kita pakai tidak bisa kita pakai tangga yang biasa kita melakukan evakuasi, tidak bisa, sehingga kita pakai tangga kampung yang dari bambu. Nah, lalu kemudian nanti ditahu bahwa yang bersangkutan itu tidak ada setelah salah subuh orang anaknya dia cari di tempat tidurnya. Ternyata orang tuanya tidak ada. Ditemukan kapan, Pak? Ditemukan nanti sekitar jam 6 lewat. Dilakukanlah pencarian kembali di kebun. Nanti diperkirakan sekitar hampir jam 7 baru ditemukan. Barangkali yang bersangkutan korban sudah sadar, berteriak, dia dengar semacam apa namanya? Jeritan. Jeritan ke sana. Baru dia tahu ternyata ada di bawah. Setelah berhasil dievakuasi, korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan mobil ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara sumur tua yang tidak terpakai ini, pihak pemerintah desa akan menutup sumur tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lain, di antaranya permasalahan hutang oknum Kades menganiaya warga. Selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, karena permasalahan utang piutang, seorang oknum kepala desa di Kabupaten Pindrang terlibat penganiayaan kepada seorang warga. Aksi penganiayaan dilakukan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Pindrang dan terekam CCTV rumah sakit. Inilah rekaman CCTV saat penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang kepada seorang penjaga pasien yang terjadi di Rumah Sakit Aisyah Siti Khadijah di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku penganiayaan ini merupakan seorang oknum kepala desa, tepatnya di Desa Kabelangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Atas kejadian ini, oknum Kades SM 53 tahun bersama dua pelaku penganiayaan lainnya yakni AA dan RS diamankan Satreskrim Polres Pindrang, Sulawesi Selatan. Dari keterangan polisi, penganiayaan terjadi karena masalah utang piutang. Awalnya, korban RT pria 53 tahun ini memiliki utang kepada orang tua oknum Kades senilai 13 juta rupiah. Karena korban sulit ditagih, oknum Kades pun mendatangi korban di rumah sakit yang saat itu sedang menemani istrinya yang lagi sakit. Saat sedang keluar dari kamar, pelaku langsung menganiaya korban bersama dua rekannya. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami memar di bagian tubuh. Jadi ternyata memang ada permasalahan terkait dengan utang harga kayu jagung, di mana memang sebelumnya pada 7 bulan yang lalu, bulan Februari 2023, korban ini beli kayu jagung kurang lebih 100 pohon dari Haji Katani. Ya, Haji Katani itu merupakan orang tua dari Pak Kepala Desa Haji Samunding ya. Itu untuk harganya sendiri Rp23.400.000. Sejauh ini baru membayar 10 juta, jadi masih kurang, dia punya utang. Kini atas perbuatannya, ketiga pelaku termasuk oknum Kades dikenakan pasal 170 KUHP dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil sedan menabrak lari gerobak penjual kue di Kota Makassar. Mobil ini juga turut menyerempet pejalan kaki serta kendaraan roda 4 yang terparkir di tepi jalan. Inilah video amatir saat sebuah mobil sedan dengan plat B32 LED menabrak gerobak penjual kue lalu kabur meninggalkan lokasi. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat pagi kemarin di Jalan Tinumbu Raya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian tersebut, penjual kue bernama Muhammad Anwar, 65 tahun itu pun mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya, serta pejalan kaki yang berada di lokasi kejadian hingga membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sementara gerobak jualan rusak parah disertai kue jualan berhamburan di jalan. Kanit Laka Lantas Polres Pelabuhan Makassar, Ibda Kisman, membenarkan kejadian tabrak lari tersebut dan tengah dalam penyelidikan kepolisian. Pihaknya mengaku telah mendatangi lokasi kejadian guna mengumpulkan keterangan saksi serta mengumpulkan barang bukti berupa CCTV di sekitar lokasi.
Dalam penyelidikan sementara aparat kepolisian, peristiwa tabrak lari ini juga merusak kendaraan roda 4 yang terparkir di tepi jalan akibat terkena serempet gerobak yang ditabrak pengemudi sedan tersebut. Di TKP itu, menurut keterangan saksi yang ada di TKP itu, ini mobil yang kita tidak ketahui pelatnya itu, dia menabrak ini yang penjual kue yang gerobak ini, kemudian penjual gerobak ini nabrak lagi mobil yang satu yang terparkir itu dengan pejalan kaki, akhirnya pejalan kaki itu terjatuh sehingga mengakibatkan luka-luka pada kaki sebelah kanan, luka lecet pada kaki sebelah kiri dan telapak tangan sebelah kanan. Aparat kepolisian kini telah memburu pelaku tabrak lari tersebut serta menghimbau pelaku dapat menyerahkan diri ke unit Tekelantas Polres Pelabuhan Makassar. Dari Makassar, Leo Mobat, Nur iNews melaporkan. Aksi freestyle dan ugal-ugalan yang dilakukan sekelompok remaja di jalan raya di Kabupaten Goa mengancam keselamatan pengendara. Aksi berbahaya ini kemudian direkam pengendara lain hingga viral di media sosial. Freestyle dan ugal-ugalan di jalan raya ini dilakukan oleh sejumlah remaja di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Beberapa pelaku yang masih mengenakan seragam SMA bahkan ikut melakukan freestyle tanpa memikirkan keselamatan diri dan pengendara lain yang melintas. Ironisnya, aksi berbahaya ini bahkan dilakukan di tengah kepadatan lalu lintas dan kini viral di media sosial. Mengetahui aksi freestyle ini viral di media sosial dan meresahkan pengguna jalan, unit patroli Satuan Sabara Polres Goa rutin melakukan patroli dan berhasil mengamankan 9 remaja dan pelajar SMA melakukan freestyle di jalan raya tersebut. Para pelaku freestyle kemudian diberikan hukuman push up dan menyita sepeda motornya sebagai barang bukti. Usai mengamankan 9 orang pelaku freestyle di jalan raya untuk memberikan efek jerah, polisi juga menyita 9 motor pelaku di Mapolres Goa, Sulawesi Selatan untuk dijadikan barang bukti. Mengamankan ada 9 unit motor dan beberapa pengendara motor. Ini rata-rata remaja atau seperti apa? Jadi ini di sini remaja, khususnya kebanyakan dari anak sekolah. Motor sendiri dari yang remaja ini Pak ditahan Pak atau bagaimana Pak? Jadi 9 unit sepeda motor ini masih sementara diamankan Satuan Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews MNC Media melaporkan. Pemirsa, informasi terkait paman cabul diamankan polisi dan sejumlah informasi lain akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, usai orang tua dari 2 anak korban cabul melapor ke Polrestabes Makassar, paman cabul kini diamankan di Mapolrestabes Makassar. Pelaku ditangkap unit Jatanras Polrestabes Makassar di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melancarkan aksi bejatnya dengan iming-iming berhadiah HP dan uang Rp5.000. Unit Jatanras Polrestabes Makassar yang menindaki laporan polisi orang tua korban langsung mendatangi rumah kediaman pelaku. Pelaku Samsul Alam yang tengah terlelap di kediamannya yang bersebelah dengan rumah korban terpaksa bangun usai didatangi unit tim Jatanras Polrestabes Makassar. Samsul Alam merupakan pelaku pencabulan atas 2 anak di bawah umur berstatus pelajar sekolah dasar yang juga keponakannya sendiri. Inisial AA umur 11 tahun dan ML 9 tahun merupakan korban pencabulan. Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar Ibtu Syarudin Rahman, hasil pemeriksaan terhadap paman cabul, pelaku mengakui aksi bejat yang dilakukannya. Aksi bejat itu dilakukan pelaku dengan memanggil korban ke kamarnya. Korban diiming-imingi bermain HP saat korban telah berada di dekatnya. Pelaku melancarkan aksinya dengan memegang kemaluan kemenakannya sendiri. Aksi bejat itu pun telah dilakukan berulang kali. Menurut hasil penyelidikan polisi, korban inisial AA dicabuli sebanyak 3 kali sedangkan MS 1 kali.
Usai mencabuli, pelaku memberi uang Rp5.000 sebagai uang jajan untuk kedua anak di bawah umur itu. Kini, korban telah menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Korban di bawah umur yang mengalami trauma juga dalam pendampingan konseling di UPT DPPA Kota Makassar. Kejadian cabul paman ini terungkap usai korban AA menceritakan ke orang tuanya. Jadi pada saat laporan ibu kandungnya di Polrestabes Makassar, saat itu juga dengan laporan itu kita mengamankan pelaku bersama dengan unit Jatanras Reskrim Polrestabes Makassar, dan pelaku saat ini kita sudah lakukan penahanan di Polrestabes Makassar. Ini Pak, terkait penangkapannya di mana Pak? Penangkapannya langsung kita ambil di rumah kediamannya di Jalan Bontoduri. Bontoduri begitu ya Pak. Oke, baik. Terkait pasal yang nanti dikenakan Pak? Jadi pasal yang dikenakan, pasal pencabulan itu pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya itu 5-15 tahun. Pelaku yang digiring ke Polrestabes Makassar kini ditahan atas tindak pencabulan anak di bawah umur. Pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 82, hukuman pidana 5-15 tahun kurungan penjara. Dari Makassar, Sarul Yadiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca penetapan tersangka selebgram asal Makassar Nur Utami atas tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih terus berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut dan mendata aset-aset Nur Utami yang diduga berkaitan dengan hasil jaringan narkoba Freddy Pratama. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih terus berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut dan mendata aset-aset milik salah seorang selebgram asal Makassar, Nur Utami, yang diduga berkaitan dengan hasil jaringan narkoba Freddy Pratama. Diketahui Nur Utami tidak menggunakan secara langsung narkoba, namun turut memanfaatkan dan menikmati aset-aset hasil dari penjualan narkotika jaringan Freddy. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana mengatakan kasus narkoba tersebut masih dalam pengembangan oleh tim Bareskrim Polri. Pihaknya sendiri belum menerima laporan untuk hasilnya, sehingga pihaknya juga hingga kini tidak mengetahui persis lokasi aset-aset tersebut. Nur Utami saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pencucian uang atau TPPU karena menikmati uang hasil penjualan narkoba jaringan internasional Freddy melalui suaminya yang berinisial SS dan merupakan salah satu bandar atau pengendali narkoba di wilayah Sulawesi Selatan. Mendata atau bagaimana? Ya, tetap Polda Sulsel akan mendata jaringan-jaringannya yang ada di sini. Ya mungkin selalu koordinasi dengan Mabes Polri di dalam pengungkapan kasusnya. Tapi ada satu yang saya lihat itu belum dipasang garis polisi seperti di Tamalendra itu Bang. Ya nanti kita lihat dulu, lihat apakah itu nanti ada bukti-buktinya di sana. Ya kalau sudah ada bukti, nah, kita akan polis lain. Diketahui Nur Utami ini berperan menampung hasil penjualan narkoba yang dibelanjakan dalam bentuk kendaraan, barang bermerek, dan pembelian aset berupa tanah serta bangunan. Hal ini nampak jelas dari postingannya di media sosial di akun Instagram Nur Utami S. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Kejaksaan menangkap buronan kasus penipuan proyek tambang silika di Bombana, Sulawesi Tenggara senilai ratusan juta rupiah. Usai diamankan, tersangka akan dieksekusi di Kejaksaan Negeri Makassar. Buronan kasus penipuan proyek tambang silika di Bombana, Sulawesi Tenggara, Hengki Gosal diringkus tim gabungan Kejaksaan di Jalan Sangir, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terpidana Hengki Gosal menjadi buronan kasus penipuan proyek tambang silika di Bombana, Sulawesi Tenggara, senilai 445 juta rupiah. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Sutarmi mengatakan, Hengki Gosal sebelumnya telah divonis bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana pada amar putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 2020 lalu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun.
Namun setelah mengetahui putusannya berkekuatan hukum tetap, Hengki Gosal melarikan diri ke Jakarta untuk mengurus pekerjaan proyek tambang nikel yang berlokasikan di Bombana, Sulawesi Tenggara. Setelah itu kembali ke Makassar dan berpindah-pindah tempat lantaran tidak kooperatif untuk melaksanakan eksekusi atau pembinaan yang harus dijalani, sehingga ditetapkan sebagai buronan sejak 27 Desember 2022 lalu. Telah mengamankan buronan atas nama terpidana Hengki Gosal dalam perkara penipuan senilai 445 juta proyek tambang silika di Bombana, Sulawesi Tengah. Terpidana Hengki Gosal perlu diamankan sebab perkaranya sudah divonis bersalah. Usai ditangkap, terpidana Hengki Gosal selanjutnya diserahkan ke Jaksa Eksekutor Kejari Makassar untuk melaksanakan eksekusi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vein, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Razia. Saya Ulfa Jalawali dan kerabat kerja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.